Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dengan NIM 192800096. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi, yaitu tujuan pendidikan anti korupsi sendiri yaitu membangun kembali pemahaman masyarakat mengenai tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi-potensi sekecil apapun tindak korupsi dan menentang tindakan korupsi. Adapun sasaran pendidikan anti korupsi yaitu memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, sebab akibat, serta sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi. Adapun pendapat dan implementasi pendidikan anti korupsi, ada 4 pendapat, yaitu pendapat politik, pendapat individu, pendapat ekonomi, dan pendapat sumber daya ekonomi, sumber daya manusia dan keuangan. Implementasinya yaitu dengan cara strategi implementasinya itu strateginya memberikan pembelajaran di sekolah-sekolah dan pengimplementasiannya nilai-nilai anti korupsi di sekolah-sekolah itu. Adapun cara menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yaitu dengan cara menerapkan atau memberikan mata kuliah pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah agar nantinya mahasiswa tahu jika mereka melakukan tindak korupsi dan tentu saja mencegah tindakan korupsi nantinya. Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religius, cinta tanah air, adil, jujur, gemar membaca, demokratis, dan cinta terhadap lingkungan dan sosial. Adapun dimensi dan indikator pendidikan anti korupsi itu satu, politik, dengan cara jika membuat suatu kebijakan tidak hanya untuk sebagian orang tapi untuk kemaslahatan orang banyak. Indikatornya itu adil, sosiologi, tidak melakukan nepotisme. Indikatornya itu adil dan mandiri. Ekonomi, yaitu tidak melakukan suap. Indikatornya itu tidak melakukan suap dan tidak mengambil uang suap. Indikatornya itu jujur dan tanggung jawab. Politik, tidak melakukan penggalapan dana. Indikatornya itu jujur dan tanggung jawab. Adapun contoh mengapa nilai-nilai kesederhanaan dan kejujuran sangat penting di pendidikan anti korupsi. Contohnya, jika seseorang mahasiswa itu ingin menerapkan nilai kejujuran, jika dia diberi amanah untuk melaporkan atau membuat sebuah laporan keuangan, dia jujur dalam membuat laporan itu dan untuk bersikap sederhana. Mahasiswa, nilai kesederhanaan. Untuk mahasiswa yang terbiasa mempunyai kehidupan sederhana seperti tidak berfoya-foya, diharapkan nantinya ke depannya dia tidak akan melakukan tindakan korupsi karena tergiur akan uang atau jabatan yang dimilikinya. Dan untuk faktor internal dan eksternal pendidikan anti korupsi. Faktor internalnya itu bisa saja karena diri sendiri dan atau keluarga. Faktor eksternalnya biasanya karena organisasi mempunyai jabatan yang tinggi di pemerintahan sehingga dia merasa mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Dan
biasanya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai korupsi. Itulah mengapa pendidikan anti korupsi ditanamkan di sekolah-sekolah atau universitas agar masyarakat mengetahui tindakan korupsi seperti apa itu. Dan untuk tindak korupsi di dunia pendidikan, tindak korupsi dan anti korupsi di dunia pendidikan, contohnya tindak korupsi di dunia pendidikan biasanya karena penyelewengan dana BOS atau memberikan jabatan seseorang di universitas itu atau di sekolah itu karena orang itu mempunyai hubungan keluarga atau saudaranya. Dan untuk contoh tindakan anti korupsi di sekolah, yaitu dengan cara jika dia melakukan tindakan korupsi, dia akan berani untuk melaporkan dirinya sendiri atau melihat tindakan korupsi. Dia berani untuk melaporkannya kepada polisi. Sekian dari saya, maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.